Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi satu wabarakatuh. izin mempresentasikan sistem koordinasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Malik Ibrahim. Jai. Nama saya Ahmad Fajarudin. Nama saya Muhammad Akbar. Nama saya Aprilia Firina Zahir. Nah, nyebut Ali ya, namanya. Nama saya Alia Nurundari Putri. Airin. Nama saya Airin Cita. Sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kerja organ-organ tubuh agar dapat bekerja sama dan menjalankan fungsi tubuh dengan baik. Sistem ini berperan untuk memastikan bahwa setiap organ tubuh bekerja secara terpadu dan harmonis untuk menjaga keseimbangan dan kelancaran fungsi tubuh. Yang selanjutnya ada fungsi sistem saraf. Sistem saraf adalah pusat kendali utama tubuh, berfungsi sebagai jaringan komunikasi yang cepat. Secara ringkas, fungsinya meliputi menerima informasi, mengolah dan menginterpretasi, memberi perintah atau respon, mengatur fungsi otomatis, dan menjaga keseimbangan homeostasis. Selanjutnya ada sistem saraf. Untuk bereaksi terhadap rangsangan, tubuh memerlukan 3 komponen, yaitu reseptor, sistem saraf, dan efektor. Selanjutnya ada neuron. Neuron terdiri dari bagian-bagian seperti dendrit, badan, sel, dan akson yang bekerja bersama untuk memproses dan mentransmisikan sinyal. Neuron memiliki fungsi utama dalam menerima masukan sensoril, mengirimkan perintah motorik, dan mengubah serta menyampaikan sinyal listrik. Kemungkinan tubuh untuk merasakan, berpikir, dan bergerak. Macam neuron pertama ada dendrit, akson badan sel, akson terminal. Nah, selanjutnya ada impuls saraf. Impuls saraf adalah sinyal elektrokimia yang membawa informasi dari satu neuron ke neuron lainnya, atau dari neuron ke otot atau kelenjar. Kemungkinan komunikasi dalam sistem saraf dalam tubuh secara keseluruhan. Sinyal ini melibatkan perubahan potensial listrik dan pergerakan ion di sepanjang membran neuron, menyebabkan penghantaran sinyal yang cepat dan efisien. Terjadinya gerak biasa, reseptor neuron, sensorik, pusat saraf, neuron motorik, efektor. Gerak refleks, reseptor neuron, sensorik neuron, konektor neuron, motorik efektor. Nah, di sini ada otak, sistem saraf pusat, sistem saraf sumsum tulang belakang, sistem saraf tepi, sistem saraf sadar, sistem saraf tak sadar, saraf simpatik, saraf simpatetik. Selanjutnya ada sistem saraf pusat. Sayatan membujur sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Di sini ada meninges, otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, otak tengah, pons parol, medula oblongata, sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada otak. Otak adalah organ kompleks yang menjadi pusat kendali tubuh manusia, bertanggung jawab atas pikiran, ingatan, emosi, dan berbagai fungsi vital lainnya. Otak terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi masing-masing, termasuk otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak, brainstem. Itu lanjut Rik, yang sumsum tulang belakang. Gua ya. Akbar. Gua kan Ya. sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu ada saraf pinhal, kana pusat, bagian tepi, sayap dorsal, akson neurosentrik, sayap ventral, badan sel neutron motorik, akson neutron motorik, badan sel neutron sensorik. Lanjut. Sistem saraf seperti bisa dibilang SST atau primitive nervous system. PNS adalah bagian dari sistem saraf yang terletak di luar otak yang sumsum tulang belakang. Sistem ini berfungsi paling dalam menghubungkan sistem saraf pusat SSP dengan seluruh bagian tubuh, informasi tubuh ke SSP secepatnya.
Lanjut. Sistem saraf tak sadar. Sistem tak sadar ini sistem saraf otonom atau vegetatif adalah bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi-fungsi tubuh yang tidak kontrol secara sadar, seperti detak jantung, pernafasan, dan pengaturan sistem ini berfungsi secara otomatis pada organ tubuh. Lanjut. Pengaruh obat-obatan narkoba terhadap sistem saraf. Alkohol, obat-obatan, gelombang sedatif, golongan halusinogen, golongan peranan rasa nyeri, genosis pada sistem saraf manusia, ekspresi nervis Alzheimer. Lanjut. Selanjutnya sistem saraf. Oh udah ya? Enggak terus Bar. Lanjut nih. Lanjut. Sistem saraf vertebra. Sistem saraf vertebra mengatur semua fungsi tubuh hewan bertulang belakang. Ini terdiri dari sistem saraf pusat SSP, meliputi otak, kendali dan sumsum tulang belakang. Jalur sistem saraf tapi SSP menghubungkan SSP menjadi simpel untuk lawan atau lari dan untuk istirahat dan cernaan. Neutral adalah sel darah yang mengirimkan sinyal di sistem ini. Lanjut. Ini klik. Udah. Lanjutin Nick. Bagian kan? Satu lagi nih. Hah? Satu lagi nih. Invertebrata. Sistem saraf internal sangat beragam, tapi secara umum didalami oleh tidak adanya tulang belakang dan otak-otak sejati seperti pada vertebrata. Sistem saraf tubuh yang dihubungi oleh saraf atau sistem saraf jala. Jaringan saraf di pusat yang jelas seperti pada hadrah. Baca Lik. Selanjutnya, penyakit sistem saraf, penyebab dan penyebabnya. Gangguan sistem koordinasi menyebabkan kesulitan menggerakkan tubuh dengan teratur. Penyakit umumnya meliputi ataxia, Parkinson, cerebral palsy, multiple sclerosis atau MS, dyspraxia, dan developmental coordination disorder atau DCD. Penyebab dan gejala. Penyebab utama adalah kerusakan pada otak kecil, sumsum tulang belakang atau saraf keping, serta bisa juga karena genetik, infeksi atau keracunan, atau penyakit neurologis. Gejala bervariasi, tapi seringkali termasuk kesulitan berjalan atau berdiri, gangguan keseimbangan tremor, gerakan tidak terkoordinasi, dan kesulitan berbicara atau menelan. Penanganan disesuaikan dengan penyebab, umumnya melalui terapi fisik, okupasi, atau bicara. Dalam beberapa kasus diperlukan pengobatan untuk mengontrol gejala atau operasi untuk memperbaiki kerusakan. Selanjutnya, sistem indera. Sistem indera adalah sistem yang memungkinkan manusia untuk merasakan dan memahami lingkungan sekitarnya. Sistem indera terdiri dari 5 indera utama, yaitu 1. Penglihatan atau mata, 2. Pendengaran atau telinga, 3. Penciuman atau hidung, 4. Penglihatan atau lidah, 5. Perabaan atau kulit. Setiap indera memiliki fungsi yang spesifik dan bekerja sama untuk membantu manusia memahami dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sistem indera memainkan peran penting dalam proses pembelajaran, komunikasi, dan pengalaman hidup sehari-hari.
Selanjutnya ada indera mata, indera penglihatan. Indera penglihatan adalah kemampuan untuk mengenal dan menafsirkan cahaya, salah satu dari cahaya indera manusia. Mata merupakan organ utama yang digunakan untuk melihat. Mata berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak untuk diinterpretasikan menjadi gambar. Ini baca juga nggak strukturnya? Bebas. Indra pendengaran. Indra pendengaran pada manusia adalah kemampuan untuk mendeteksi dan menginterpretasikan suara. Organ utama yang bertanggung jawab atas fungsi ini adalah telinga. Telinga memiliki 3 bagian utama, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam, yang bekerja sama untuk menangkap, memproses, dan mengirimkan informasi suara ke otak. Selanjutnya ada indera penciuman. Indera penciuman adalah salah satu dari 5 indera manusia yang berfungsi untuk mendeteksi bau atau aroma. Indera ini memungkinkan kita untuk membedakan berbagai jenis aroma seperti aroma kopi, coklat, parfum, hingga rempah-rempah. Selanjutnya indera pengecapan. Lidah merupakan indera pengecapan yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu seperti membantu Anda berkomunikasi serta mengunyah dan menelan makanan. Selanjutnya peradaan kulit. Peraba atau indera peraba adalah kemampuan tubuh untuk merasakan berbagai sensasi seperti tekanan, getaran, tekstur, suhu, dan rasa sakit melalui kulit. Kulit sebagai organ terluar tubuh memiliki berbagai reseptor yang peka terhadap rangsangan tersebut, dan informasi ini diteruskan ke otak melalui sistem saraf. Penyakit pada sistem indera dan pencegahannya. Gangguan panca indera bisa mempengaruhi kemampuan kita merasakan dunia. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh kerusakan struktur infeksi dan penyakit lainnya. Penglihatan. Gangguan penglihatan dapat disebabkan oleh masalah pada kornea, lensa, retina, atau saraf mata. Contohnya meliputi rabun jauh atau miopi, atau rabun dekat, atau hipermetropi, yaitu kesulitan melihat objek pada jarak tertentu. Kedua, rabun tua atau presbiopi, yang umumnya terjadi seiring bertambahnya usia. Yang ketiga, katarak, di mana lensa mata menjadi keruh. Yang keempat, glaukoma, yaitu kondisi tekanan mata yang tinggi. Penanganannya bisa berupa penggunaan kacamata, operasi, atau pengobatan. Kondisi penyebabnya seperti pada kasus diabetes yang memengaruhi mata. Penyakit pada sistem indera. Penyakit dan pencegahannya. Masalah pada indera penciuman seringkali timbul karena infeksi, penyumbatan, atau seperti polit, cedera, atau alergi. Beberapa contoh gangguan pembau meliputi anosmia, yaitu kehilangan kemampuan mencium bau sepenuhnya. Hiposmia, yang merupakan berkurangnya kemampuan mencium bau. Parosmia, di mana bau terdistorsi. Pantosmia, yaitu mencium bau yang sebenarnya tidak ada. Sinusitis atau radang rintik alergi, yang disebabkan oleh reaksi alergi. Penanganannya bisa berupa pemberian obat-obatan, operasi, atau mengatasi alergi yang dasarnya. Oke. Selanjutnya ada pengecat lidah.
Obat pengecut dapat disebabkan oleh infeksi, masalah mulut, kerusakan saraf. Efek samping beberapa kondisi yang dapat terjadi antara lain yaitu industria, dua hipoglusia, tiga dispepsia, penanganan umumnya melibatkan mengatasi infeksi atau penyakit mulut, penyesuaian obat-obatan atau penanganan saraf yang relevan. Sosial hingga keadaan dapat terganggu akibat kerusakan saraf, infeksi, luka bakar, atau efek samping obat. Contoh-contohnya adalah neuropati cerebral, yaitu kerusakan saraf, juga parestesia, dari ditandai dengan kesemutan atau kebas. Ketiga, hiperestesia, di mana kulit menjadi sangat sensitif. Keempat, tidak anestesia, yaitu kehilangan rasa. Penanganan bisa meliputi terapi fisik, obat nyeri saraf, atau pengobatan infeksi dan luka. Pendengaran telinga, gangguan pendengaran dapat disebabkan oleh infeksi, liga, perubahan tekanan udara, cedera atau tumor. Penanganannya dapat berupa pemberian obat-obatan, operasi, atau peningkatan tekanan yang mempengaruhi telinga. Itu ada sistem hormon, kenal sebagai endokrin, lalu jantung, kelenjar, dan organ yang menghasilkan hormon untuk mengikuti berbagai fungsi tubuh. Kemudian berperan sebagai sistem kimiawi yang melakukan tumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan berbagai fungsi lainnya. Kelenjar kortikus. Kelenjar pituitari atau lebih dikenal dengan hipofisis adalah kelenjar penjatuh yang terletak di dasar otak. Terletak di dalam flagella, rongga tengkorak, itu terlalu kecil. Kelenjar ini punya cairan yang sangat kecil dan terdetek sehingga terjadi kesentuhan. Kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid adalah dua kelenjar endokrin yang penting yang terletak di leher. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme tubuh, sedangkan kelenjar paratiroid mengatur kadar kalsium dalam darah. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah organ kelenjar vital yang terletak di perut, di belakang lambung dan dekat usus kecil. Pankreas memiliki dua fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan, fungsi eksokrin, dan menghasilkan hormon, fungsi endokrin. Ovarium. Ovarium atau indung telur adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim pada wanita. Ya, adalah memproduksi sel telur, ovum, dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron, serta mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Testis. Testis atau biasa disebut buah zakar adalah organ reproduksi pria yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Testis terletak di dalam kantung kulit yang disebut skrotum, dan setiap pria biasanya memiliki dua buah. Nah, selanjutnya ada penyakit sistem hormon gejala pencegahan. Penyakit sistem hormon atau gangguan endokrin terjadi saat kelenjar penghasilan hormon bekerja dengan aktif atau kurang aktif itu. Gejala umum sangat bervariasi tergantung tumor yang berpengaruh, tetapi bisa meliputi perubahan berat badan, peningkatan atau penurunan drastis, perubahan energi atau kelelahan ekstrim atau hiperaktif, perubahan suasana hati, irritabilitas, depresi atau kecemasan, masalah tidur atau perubahan pada kulit, rambut atau kuku, masalah reproduksi atau siklus menstruasi tidak teratur. Nah, selanjutnya itu ada penyakit sistem hormon gejala pencegahan.
pencegahan penyakit di sistem hormon sebagai besar berpusat pada gaya hidup sehat. Pola makanan seimbang, konsumsi makanan bergizi lengkap, hindari makan olahan dan tinggi gula. Olahraga teratur, menjaga berat badan ideal dan meningkatkan sensitivitas hormon. Kelola stres kronis dapat mempengaruhi produksi hormon. Tidur cukup, kurang tidur dapat mengganggu keseimbangan hormon. Hindari paparan toksin, beberapa bahan kimia dapat mengganggu sistem endokrin. Pemeriksaan kesehatan rutin, deteksi dini penting untuk penanganan yang efektif. Ingat, diagnosis dan penanganan yang tepat memerlukan konsultasi dengan dokter. Ya. Udah, Lik. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Udah ya? 20 menit. Udah.